Ini adalah kisah dua kupu-kupu yang hidup di suatu hutan. Kupu-kupu kuning yang terpana oleh bersihnya sayap kupu-kupu putih menghampiri dan mulai mengikuti kupu-kupu putih. Hingga kemudian mereka terbang bersama kemanapun mereka pergi. Kupu-kupu kuning memiliki sayap yang sangat indah dan besar. Bahkan cukup lebih besar dari sayap kupu-kupu putih. Meski tampak lebih mencolok, kupu-kupu kuning selalu mengikuti langkah kupu-kupu putih yang mungil. Keindahan mereka membuat hewan lain selalu memperhatikan mereka. Suatu kali, kupu-kupu putih menemukan kupu-kupu lain terperangkap pada jaring laba-laba. Dia mencoba membantu melepaskan jaring itu dari sayap kupu-kupu lain tersebut. Mencoba berbagai cara mengepakkan sayapnya, tak cukup untuk melepaskan jeratan jaring. Kemudian, kupu-kupu kuning membantu dengan mengepakkan sayapnya yang lebar dan akhirnya mereka berhasil membantu kupu-kupu yang terjerat. Kemudian kupu-kupu putih mengajak kupu-kupu kuning kembali terbang. Tiap kali kupu-kupu putih kesulitan, kupu-kupu kuning selalu ada di sana membantunya. Pernah di suatu malam, kupu-kupu putih yang sedang membantu penyerbukan bunga bertemu dengan sosok hewan yang menyerangnya, hendak melahapnya. Kupu-kupu putih segera terbang menuju kupu-kupu kuning. Aku sangat takut. Aku merasa aku akan mati saat itu juga, kata kupu-kupu putih. Kupu-kupu kuning segera menelangkupkan sayapnya, melindungi kupu-kupu putih. Aku di sini bersamamu. Kamu tidak perlu takut lagi, kata kupu-kupu kuning menenangkan. Beberapa hari kemudian, mereka mengetahui bahwa tidak semua bunga yang mereka bantu berhasil menjadi bakal buah. Kupu-kupu putih tampak kecewa. Seusai mencari madu, kupu-kupu putih dan kupu-kupu kuning hinggap di ranting suatu pohon. Pada dua pilihan antara melakukan dan tidak melakukan, sedangkan hasilnya pasti akan disesali. Mana menurutmu yang lebih baik? Tanya kupu-kupu putih tiba-tiba. Mengapa seperti itu? Padahal hasilnya pasti berbeda, jawab kupu-kupu kuning. Benar, jika itu dua hal yang berbeda, namun akhirnya menjadi menyesal karena terasa tidak sesuai perkiraan. Bagaimana menurutmu? Tanya kupu-kupu putih lagi. Sedikit lama kemudian, kupu-kupu kuning menjawab. Kamu memilih A dan bukan B karena mengira hasilnya akan lebih baik. Jika cara memilihnya sudah mempertimbangkan apa yang kamu dapat dan relakan, serta meyakini bahwa A lebih baik secara keseluruhan, maka cara memilihmu sudah benar. Tidak ada cara lain untuk memilih. Jika setelah A dilakukan, lalu kamu membandingkannya dengan B, dan ternyata sama saja sehingga kamu menyesal. Maka, kenapa kamu menyesal? Adalah tidak masuk akal merasa menyesal untuk sesuatu yang kamu tidak punya kendali atasnya. Kamu hanya memiliki kendali atas cara memilih dan cara kamu melaksanakan pilihan itu. Tapi kamu tidak memiliki kendali atas hasil akhirnya. Jangan membebani diri dengan hal yang ada di luar kendali kamu. Fokus saja pada hal yang ada dalam kendali kamu. Itu kunci hidup tenang
dia. Yang pasti, aku akan selalu di sini membantu mewujudkan pilihanmu. Kata kupu-kupu kuning tersenyum sambil menatap serius kupu-kupu putih. Beban dalam benak kupu-kupu putih seketika seperti menguap. Kupu-kupu putih yang awalnya ragu pada permintaan bantuan bunga-bunga yang kapan hari dia datangi di malam hari itu pun mantap untuk menyelesaikannya. Setelahnya, kupu-kupu putih menjadi lebih bersemangat pada tekad awalnya untuk membantu makhluk-makhluk di sekitarnya. Tanpa terasa waktu berlalu, sayap kupu-kupu putih mulai melebar, hampir menyamai kupu-kupu kuning. Dia tidak lagi membebankan hasil yang diterimanya, tapi fokus pada usaha yang dia ingin berikan. Kupu-kupu putih merasa tenang asalkan kupu-kupu kuning ada bersamanya. Kupu-kupu kuning terus tanggap dengan apa yang ingin dilakukan kupu-kupu putih dan membantunya sebisanya yang dia lakukan. Tanpa disadari, warna sayap kupu-kupu kuning mulai memudar dan ujung sayapnya mulai retak. Tapi pun tak mengapa jika itu adalah untuk kupu-kupu putih. Hingga kemudian kupu-kupu kuning tidak lagi dapat terbang. Sayapnya kini tampak seperti daun kering. Kata yang diucapkan di saat-saat terakhir kupu-kupu kuning membuat kupu-kupu putih tidak dapat berhenti berisak. Aku minta maaf karena aku tidak bisa menemanimu lagi. Ambillah sayapku ini sehingga dapat kamu gunakan untuk membantu hewan lain yang membutuhkan kepakanku. Setelah itu, mereka tidak pernah lagi tampak bersama, dan para hewan-hewan di hutan pun mulai melupakan kehadiran dua kupu-kupu cantik yang dulu sering memikat pandangan mereka tersebut. Hingga suatu kali mereka kembali melihat lebih banyak kupu-kupu di padang berbunga. Satu di antaranya berwarna putih dengan sayap yang lebar. Bunga-bunga di padang itu pun tampak merekah sangat indah hingga ke hulur sungai. Kupu-kupu putih itu dikelilingi kupu-kupu lain. Kemanapun kupu-kupu itu pergi, selalu ada kupu-kupu lain mengikutinya. Mereka mengingatkanku pada kupu-kupu putih dan kupu-kupu kuning, kata salah seekor kelinci yang memperhatikan. Mungkinkah itu kupu-kupu putih yang dulu bersama kupu-kupu kuning? Tapi kemana kupu-kupu kuning? Tanya hewan lain. Tidak mungkin, jika ya artinya kupu-kupu putih telah meninggalkan dan melupakan kupu-kupu kuning, sahut hewan lain. Bukankah kupu-kupu berwarna merah muda itu sangat cantik, tampak seperti bunga, dan dia selalu mengitari kupu-kupu putih. Sungguh pasangan yang memukau. Para hewan saling menyahut memperhatikan keindahan di hutan mereka tersebut. Sementara itu, kupu-kupu putih besar yang sedang membantu penyerbukan bunga ternyata sedang terisak. Meski dia tak sendiri, dia merasa kesepian. Hatinya terasa sakit, teringat saat-saat terakhir kupu-kupu kuning. Kini padang ini penuh oleh bunga-bunga hasil jerih payah kita, tapi hanya aku yang bisa melihatnya. Sungguh, aku tidak menyesal, tapi aku tidak bisa membendung kesedihanku, kata kupu-kupu putih.